Baik, sebelumnya selamat siang untuk Miss Filia Mary SIP MM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir, dan saya ucapkan selamat siang untuk rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyediakan waktunya untuk kelompok 2 melakukan presentasi pada hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Fidela Ratna Juwita dengan NPM 21622010025, dan rekan saya yaitu Amelia Fernanda dengan NPM 21622010026 sebagai moderator. Sebelum presentasi dimulai, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan persoalan pergi ke sekolah atau ke kampus, melainkan memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan siang hari ini, kelompok 2 akan melakukan presentasi dan sharing. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Untuk itu, marilah kita buka presentasi siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya presentasi. Baik, terima kasih Fidela. Presentasi hari ini akan kita mulai. Yang pertama adalah, sebelumnya saya akan mengenalkan yang akan presentasi. Ini ada Margaretha Rani dan Martinus Renaldi yang akan membawakan topik bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Margaretha Rani Puspitasari 21622010012 dan Martinus Renaldi 21622010004. Sebelumnya, teman-teman jangan off cam sampai akhir ya. Selanjutnya saya berikan kepada Margaretha Rani dan Martinus Renaldi. Untuk screen bisa tolong ditampilkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Seperti yang dikatakan moderator, hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Martinus Renaldi, NPM 21622010004, dan rekan saya Margaretha Rani Puspitasari dengan NPM 21622010012. Mengapa membahas materi ini? Karena pada dasarnya setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar dikenal oleh negara-negara lain. Nah, bagaimanakah identitas nasional di Indonesia? Mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Sebelum kita mengetahui apa saja sih identitas nasional Indonesia, kita harus tahu apa itu identitas, apa itu nasional, dan apa itu identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Kata nasional berasal dari kata national dalam bahasa Inggris. Dalam KBBI, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nah,
dalam konteks mata kuliah kita, pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan di pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Ada beberapa pendapat mengenai identitas nasional. Yang pertama ada Tilaar, menyatakan bahwa identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Dan Kailan berpendapat bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita menelusuri konsep dan urgensi tadi, tibalah saatnya menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Untuk mengetahui sejauh mana Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, di sini pembeda yang dimaksud adalah pembeda kekhasan yang positif, misalnya beradab, unggul, terpuji. Nah, bukan pembeda yang sebaliknya yang negatif. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, berikutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pada saat itu muncullah kesadaran, karena dijajah tadi muncullah kesadaran untuk bangkit dan membentuk sebuah bangsa Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Berikutnya ada secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Nah, ini adalah beberapa contoh identitas nasional Indonesia yang mungkin teman-teman sudah tahu. Di sini saya akan membantu menjelaskan sedikit. Yang pertama ada bendera negara sang merah putih. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945. Namun, telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa sih yang nggak tahu lagu Indonesia Raya? Selama kita sekolah dulu di upacara, kita selalu menggunakan lagu Indonesia Raya ketika upacara penaikan bendera. Pertama kali didengarkan juga pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Yang ketiga ada bahasa negara bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari, bahasa Indonesia berasal dari rumpun Melayu atau lingua franca dan diikrarkan dalam Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.
Berikutnya kita ke gambar sebelah kanan ada Garuda Pancasila. Di situ adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Tentu teman-teman sudah tahu ada beberapa sayap yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Ada 17 sayap, ada 8 di ekor, dan 45 di leher. Nah, itu melambangkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di tengah Garuda Pancasila ada lambang sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Dalam Garuda ini ada simbol-simbol sila Pancasila. Artinya, lambang negara Garuda ini dan Pancasila tidak dapat dipisahkan. Berikutnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam di kaki Garuda Pancasila itu. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang sudah kita ketahui berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang terakhir ada dasar falsafah negara Pancasila. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional? Karena Pancasila hanya ada di Indonesia dan telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Margareta Rani Puspitasari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih, Rey. Di sini saya akan menjelaskan poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Didasari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Lanjut. Poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Martinus Renaldi dan Margareta Rani. Teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya, untuk yang akan bertanya, silakan menyebutkan nama dan NPM. Kemudian, sesi pertama dibuka untuk 3 orang, dan pemateri akan memberikan jawaban secara langsung. Nah, bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivo Karisto Gunawan, NPM 216-220-10027. Saya ingin bertanya, kan integritas nasional penting bagi negara atau bangsa, salah satunya Indonesia. Kira-kira bisa nggak kalian sebutkan negara mana saja yang sudah mengenal bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ivo pertanyaannya. Kepada Margareta Rani dan Renaldi sebagai pemateri, apakah ingin dijawab sekarang atau tunggu 2 pertanyaan lagi?
Biar langsung 3 aja dulu kayak minggu lalu. Ya, baik. Silakan. Ya, baik. Ada pertanyaan di room chat dari Agnes Dian Vanessa. Maaf sebelumnya mic saya terkendala di sini. Saya ingin bertanya, ya silakan Agnes. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya bisa langsung nanya aja ya. Biar Vanessa-nya kita tunggu sebentar. Untuk pertanyaan Ivo dan pertanyaan-pertanyaan lain nanti akan dicatat oleh notulensi Agnes Kirana. Baik, moderator, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Sergiana. Nama saya Sergiana Octaviani, NPM 21622 0128. Yang ingin saya tanyakan adalah contoh identitas nasional yang dapat ditampilkan pada warga luar. Contohnya kayak orang asing itu apa ya? Apa saja yang dapat ditampilkan? Baik, terima kasih Sergiana. Untuk Agnes Kirana, apakah sudah dicatat? Boleh diulangi sekali lagi? Contoh identitas nasional yang dapat ditampilkan kepada orang asing atau orang luar. Baik, sudah 2 pertanyaan. Satu lagi untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Ya, Anggi. Perkenalkan, nama saya Octavianus Anggi, NPN 216220100003. Tadi saya mau bertanya yang di pendapatnya Kailan, itu di kata-kata terakhirnya ada watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Jadi yang mau saya tanyakan itu contoh dari watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Anggi. Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab, berikan waktu. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Ivo, negara mana saja sudah mengenal bangsa Indonesia? Saya rasa hampir semua negara yang ada itu udah tahu Indonesia. Apalagi dengan negara-negara yang sudah melakukan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Nah, dari perjanjian itu saja sudah ada Indonesia misalnya. Otomatis kan negara lain mengenal Indonesia, walaupun hanya sekedar namanya dulu. Nah, kemudian saya ambil contoh kecil ketika Indonesia ikut organisasi ASEAN, asosiasi di Asia Tenggara. Di situ kan ada banyak negara, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, Filipina, Myanmar, dan bermacam-macam. Nah, dari organisasi tersebut, karena mereka satu organisasi, maka secara tidak langsung mereka mengenal Indonesia. Apalagi banyak pertemuan yang saya rasa itu kayak ada ngibarin benderanya gitu loh kan. Secara tidak langsung mereka tahu, oh merah putih itu punya Indonesia. Terus ada lagi ketika ada turis berlibur misalnya. Mereka melihat
istana negara atau melihat tempat wisata di Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia, kan harusnya kita berpikir, mereka tahu dari mana kok tahu Indonesia. Nah, berarti identitas-identitas nasional Indonesia ternyata sudah banyak dikenal. Salah satu contoh yang saya ambil itu ketika Indonesia mengikuti ASEAN, banyak pertemuan yang mengibarkan bendera, mungkin di situ kan ada bendera Indonesianya, sehingga seluruh dunia pun tahu itu tuh bendera Indonesia, itu tuh identitas ciri khasnya Indonesia. Ivo, bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Saudara Ray atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Saya mau menanggapi yang punya Sergiana tadi, yang contoh identitas nasional yang harus ditunjukkan ke warga luar. Pasti teman-teman pernah kan melihat pertandingan olahraga. Nah, biasanya kan di situ ada, sama seperti mirip dengan jawaban Ivo tadi, di situ kan biasanya kalau upacara pembukaan mungkin ada bendera yang dikibarkan, atau mungkin dari kaosnya, dari jersey yang digunakan itu sudah menunjukkan ciri khas Indonesia. Misalnya ada lambang Garudanya di kaosnya, atau ketika menang benderanya dikibarkan, kan membuka mata dunia untuk tahu kalau oh merah putih itu punya Indonesia. Terus oh kalau kaosnya ada Garudanya itu berarti peserta dari Indonesia, dan berbagai macam contoh lainnya. Sergiano, bagaimana? Apakah sudah jelas? Itu sedikit jawaban dari kami. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Terus saya satu lagi menanggapi punya Anggi, contoh dari watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Berdasarkan tadi pendapatnya Kailan ya. Berarti ya ini saya tangkap dengan hasil pendapat saya sendiri. Ada sejumlah ciri dan corak atau watak bangsa, yakni sifat religius, menghormati bangsa, dan menghormati manusia-manusia lain, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial. Nah, nilai-nilai itu tadi dirumuskan dalam Pancasila yang dikatakan sebagai satu identitas nasional. Nah, watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia itu terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu jawaban dari kami kelompok 2. Gimana, Anggi, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri dan teman-teman yang sudah bertanya. Kemudian ini selanjutnya kita akan buka. Dan sebelumnya dari sesi pertama ini apakah ada yang kurang puas dengan jawaban-jawaban temannya? Bisa menanggapi? Cukup. Cukup, baik. Oke, kita lanjutkan ke sesi 2. Ini ada di room chat. Pertanyaan dari Agnes Dian Vanessa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Dian Vanessa, NPM 21622010017. Saya ingin bertanya di poin C, minta tolong Jesrin ditampilin poin C, melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan itu maksudnya gimana ya? Oke, pertanyaannya disimpan dulu sambil screen-nya ditampilin. Untuk pertanyaan berikutnya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Iya, boleh, Bella. Di sini saya mau bertanya yang bagian C itu secara politis. Sebelumnya, maaf, potong. Bella bisa perkenalan dulu. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Arvinia dengan NPM 216220100006. Di sini saya izin bertanya mengenai poin C yang secara politis. Di kalimat terakhir itu ada bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Nah, pertanyaan saya, yang dimaksud dengan peraturan khusus itu yang bagaimana dan contohnya yang seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk notulensi, Agnes apakah sudah mencatat? Mohon maaf teman-teman, sebelumnya untuk pertanyaan, minta tolong pertanyaannya jangan cepat-cepat ya, karena kasihan yang notulensi juga nanti nulisnya takut gak keburu ya. Oke, ada 2 pertanyaan, satu lagi ya untuk yang mau bertanya. Izin bertanya. Iya, boleh. Lucius. Perkenalkan, nama saya Lucius Armando dengan NPM 21622010019. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika negara Indonesia tidak memiliki identitas nasional? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab tiap-tiap soal yang telah diberikan. Nah, ini untuk Agnes Dian Vanessa, poin C tadi. Silakan pemateri menanggapi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes Dian Vanessa. Jawabannya adalah identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, seperti upacara dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Karena dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar teknisi, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang menyatu dan memperkokohkan NKRI. Bagaimana, Vanessa? Baik, sudah jelas. Bisa dilanjut ke materi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Peraturan khusus identitas nasional apa saja dan contohnya? Jawab, UUD nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Contohnya, bendera merah putih, pasal 4, pasal 2 sampai pasal 23, mengatur bentuk, penggunaan, dan larangan. Yang kedua, bahasa Indonesia, pasal 25 sampai pasal 45, mengatur penggunaan, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara atau Garuda pada pasal 46 sampai 57 mengatur penggunaan dan larangan. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pasal 58 sampai 64 mengatur penggunaan, tata cara penggunaan, dan larangan. Ada juga dalam UUD 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pada pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Bagaimana, Bella? Oh, itu tadi peraturannya masih tetap dalam pasal-pasal gitu ya? Iya, Bella. Baik, terima kasih sudah jelas. Ya, sisa pertanyaan dari Lucius.
Bisa tolong ditanggapi untuk materi. Oke, izin menanggapi ya, moderator. Dari pertanyaan Lucius Armando, apa yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki identitas nasional? Tadi di slide sudah dijelaskan kalau mengapa penting, karena sebagai pengenal diri kepada bangsa lain. Nah, jika tidak punya, berarti secara otomatis kita tidak dikenal oleh bangsa lain. Kelangsungan hidup negara, maksudnya hidup negara itu tidak terjamin karena tidak ada pertolongan atau bantuan dari negara lain. Nah, karena kan pada dasarnya semua orang itu hidup makhluk sosial, tolong-menolong, begitu juga negara. Jadi mereka walaupun dalam sebuah negara tetap bantu-membantu. Nah, kalau tidak punya identitas, bagaimana orang akan tahu bahwa itu tuh sebuah negara dan apakah itu membutuhkan bantuan atau tidak? Nah, bisa jadi negara yang punya identitas tuh takutnya malah merebut kekuasaan negara yang tidak punya identitas tersebut. Jadi intinya yang paling dasar, yang paling enak diingat adalah tidak dikenal oleh bangsa lain, terutama seperti kita contohkan diri sendirilah. Kita punya nama, kalau orang lain nggak tahu nama kita kan orang tidak kenal siapa kita. Nah, begitu juga negara. Bagaimana, Ando, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Renaldi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Kita mau lanjut sesi pertanyaan 3. Sebelumnya mukanya tolong jangan tegang-tegang. Relax aja, santai. Kita masuk sesi 3 ya. Ini bisa dilanjut ya teman-teman. Atau ada yang kurang puas dengan jawabannya, boleh di komen. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Kita masuk sesi ketiga. Untuk sesi ketiga dibuka untuk 4 orang. 4 orang yang boleh bertanya. Kalau tadi sesi 1 sama 2 kita 3 orang, sesi ketiga ini kita bisa 4 orang ya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Saya izin bertanya. Oh iya, boleh Rebecca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rebecca, NPM 21622010038. Pertanyaannya, alasan mengapa diperlukan identitas nasional dan seberapa pentingnya identitas nasional bagi bangsa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Rebecca. Apakah Agnes Kirana sudah mencatat pertanyaannya? Bisa diulangi sekali lagi, jangan cepet-cepet. Oh iya benar. Pertanyaannya, alasan mengapa diperlukan identitas nasional dan seberapa pentingnya identitas nasional bagi bangsa tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rebecca. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Eva. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katarina Eva Jutameo, NPM 21622010009. Tadi kan sudah dijelaskan tentang identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Agnes Kirana, apa sudah selesai mencatat? Oke, yuk 2 orang lagi, teman-teman silakan untuk bertanya. Izin bertanya. Baik, izin bertanya moderator kepada
Sabar, sebentar. Ini ada 2 orang yang bertanya. Dipersilakan untuk siapa nih yang mau duluan, Hani atau Yolanda? Hani duluan aja. Oh iya, boleh Hani. Persilakan kepada Hani. Sebelumnya boleh minta di slide di poin D. Poin D, boleh. Bentar, tolong di screen, share screen, poin D. Nah, di situ kan sudah dijelaskan bahwa tertulis disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa sih maksud dari disintegrasi itu dan bisa diberikan contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Hani untuk pertanyaannya. Kepada teman-teman, silakan untuk bertanya untuk 1 orang lagi ya. Saya izin bertanya. Oh iya, Yolanda, boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suliana Nidia Yolanda, NPM 21622011007. Yang ingin saya tanyakan adalah ciri atau karakteristik apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Yolanda. Diharapkan untuk pemateri, dipersilakan untuk menanggapi 4 pertanyaan. Oh iya, untuk Agnes Kirana, apakah sudah selesai mencatat untuk semua pertanyaannya? Sudah? Oke. Baiklah. Persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Katarina. Bagaimana menjaga identitas nasional sebagai salah satu determinan bangsa dan karakter? Menghargai identitas nasional yang ada, menggunakan hasil produk bangsa sendiri, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Katarina? Cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rebecca. Alasan mengapa diperlukan identitas nasional dan seberapa pentingnya identitas nasional bagi bangsa tersebut. Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain, identitas nasional bagi sebuah negara penting bagi kelangsungan hidup negara, karena sebuah negara pasti membutuhkan bantuan negara lain dan penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana, Rebecca? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Francisca Hani. Apa yang dimaksud dengan disintegrasi dan apa contohnya? Disintegrasi merupakan situasi yang tidak adanya peraturan serta juga kesatuan yang berlaku dalam kehidupan. Keadaan ini mengancam adanya suatu perpecahan yang berakibat pada kerusakan tatanan sosial. Contohnya, konflik antar suku, budaya, PKI, GAM, atau Gerakan Aceh Merdeka, dan pemberontakan. Bagaimana, Hani? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Ciri atau karakteristik apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain? Contohnya adalah bendera, bahasa, lambang negara, semboyan, dan Pancasila, serta lain-lainnya.
Dikatakan ciri atau karakteristik Indonesia karena hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Bagaimana Yolanda? Sudah jelas, terima kasih. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, untuk semuanya yang sudah bertanya. Di sini ada ada 10 yang sudah bertanya ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Notulens untuk menyampaikan hasil daripada materi hari ini. Kepada Agnes Kirana dipersilakan. Di sini saya akan membacakan materi pada hari ini. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Saya akan membacakan nama-nama yang sudah bertanya. Sesi pertama tanya jawab. Yang pertama, nama Ivo Karisto Gunawan dengan NPM 2162010027. Pertanyaannya, sebutkan negara mana saja yang sudah mengenal bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu Sergiana Octaviani. Pertanyaannya, contoh identitas nasional yang dapat ditampilkan pada warga luar atau orang asing. Yang ketiga, Octavianus Anggi dengan NPM 2162010003. Pertanyaannya, contoh dari watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia berdasarkan pendapat Kailan 2002. Yang keempat, Bella Arvinia dengan NPM 216220100006. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan peraturan khusus identitas nasional apa saja dan contohnya. Yang kelima, Lucius Armando dengan NPM 216220100019. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika negara Indonesia tidak memiliki identitas nasional? Yang ketujuh ada Rebecca. Pertanyaannya, alasan mengapa diperlakukan identitas nasional dan seberapa pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia.
Yang ke-8, Katarina Eva Juwita Meo dengan NPM 2162201009. Pertanyaannya, bagaimana menjaga identitas nasional sebagai salah satu determinan bangsa dan karakter. Yang ke-9, Francisca Hani Triwahyuni dengan NPM 2162201009. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan disintegrasi dan apa contohnya? Yang ke-10 ada Yolan. Yang ke-10 Suliana Nidia Yolanda dengan NPM 2162201007. Pertanyaan, ciri atau karakteristik apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Anda Kirana sebagai aktulensi. Berikutnya saya akan mengembalikan kepada Fidela Ratna sebagai MC. Oke, baik. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Materi yang udah diberikan oleh kelompok 2. Sampailah kita di penghujung acara. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore dan sampai ketemu di minggu depan. Silakan untuk rekan-rekan semua yang ingin live, dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Terima kasih.